Halo Sobat Genta, kembali lagi bersama kita di Genta Podcast di segmen baru yaitu Gentayangan. Oke, pemirsa, di podcast kita kali ini adalah segmen baru dari Genta Podcast yaitu Gentayangan. Kita akan menceritakan cerita-cerita horor dari teman-teman kita yang mau cerita horor ke kita, ngasih cerita ke kita. Dan di sini cerita kali ini gue nggak sendiri nih teman-teman. Ada teman gue. Dia Octavia di sini. Oke, kali ini dia mau nemenin gue buat dengerin cerita dari teman kita. Oke, Dea, udah siap? Siap banget ya, udah excited banget sih Ini mau dengerinnya. ini kayaknya agak horor nih cerita nih. Oke, cerita ini datang dari teman kita, sebut aja Mbak Sa. Cerita katanya dia pernah ketempelan nih. Ketempelan apa tuh? Ketempelan Aduh, kayaknya apa nih, makhluk apa nih? Aduh, kayak kan banyak nih ya. Aduh, apa ya? Masa cicak sih kan nggak mungkin. Kayaknya ketempelan jin deh. Ya jin. Ketempelan jin. Jinnya suka katanya. Iya, biasanya kalau gitu. ketempelan tuh suka gitu. Iya. Mungkin bahasanya kalau tidur gimana gitu kan. Maybe. Kan, ya Nggak ada yang mungkin tahu, aja. mungkin kan. Nah. Kita dengerin dulu. Oke. Cerita ini bermula waktu katanya pas lebaran nih. Cerita ini bermula pas lebaran. Dia mau datang ke tempat saudaranya yang menikah di satu daerah di Kota Bogor. Oh, bukan Kota Bogor, lebih ke kabupaten ini. Dia ke sana sama keluarganya, mama, papanya, dan niat buat nginep di sana selama 3 hari. Tapi waktu itu dia pulang duluan karena dia emang nggak pernah betah kalau nginep di daerah sana dari kecil katanya. Dia pulang ke sana, dia pulang ke rumah itu sendiri malam-malam dianterin sama omnya. Cuman 2an berarti dong naik motor. Oh, naik motor Naik nih, motor. lebih ekstrim nih, Iya, naik motor ekstrim. malam-malam. Kanan kiri terbuka gitu, kelihatan. Aduh. Merindingnya udah berasa belum nih? Udah berasa. Ini kayak Belum kayaknya ya. Kita belum nih. klimaks nih masalahnya. Oke, kita lanjut. Sepanjang jalan itu dia lewatin kanan kiri itu ada sawah, ada hutan, ada kuburan juga, sama jalan sepi tanpa lampu. You know lah, di pedesaan kalau malam sepi banget kan. Banget. Pedesaan. Nah, dia cuma diantar sampai gapura desanya doang. Abis itu dia pulang sendiri naik angkot. Nah, sampainya dia di rumah, dia tidur di kamar depan. Dia tidur telentang dan di malam itu dia first time ngalamin yang namanya ketindihan. Wah, ketindihan tidur telentang. Iya. Dan di situ juga banyak banget orang yang bilang kalau cewek tidur tuh harusnya Miring. miring Ya. lebih ke kanan dong Lebih ke pastinya kanan, iya. gitu. Ini buat pelajaran juga buat Basa ya, kalau tidur diperhatiin lagi yang pastinya, apalagi dari luar yang notabene dari daerah yang mungkin agak gimana gitu. Pedalaman masih Pedalaman, kental iya, dengan hal-hal mistis Iya, ya. bener banget. Dan di situ pas dia lagi ketindihan, dia nggak bisa baca ayat kursi, nggak bisa baca surat lain lah. Akhirnya dia pasrah dan gak lama dari situ dia kebangun. Singkat cerita, dia tidur sore sekitar jam 4. Ini kebesokannya nih. Kalau kemarin kejadiannya pas malam. Dan ini cerita kebesokannya. Mungkin dia pagi, siang beraktivitas, pulang sore capek mungkin ya. Dia ketiduran, tidur nih sore jam 4. Di rumah dan posisinya masih sendiri karena mama papanya masih di Lewiliang. Kita sebut aja daerahnya, gak apa-apa. Nah, katanya mama dan papanya mau pulang malamnya. Tapi mungkin karena dia capek, dia mau tidur duluan. Tapi sebelum tidur, dia nggak mau lagi tidur telentang nih. Karena belajar dari kesalahan. Iya, bener banget. Takut rep-repan lagi katanya. Akhirnya dia tidur nyamping. Pas tidur nyamping, serasa ada yang nafas di belakang leher dia.
Kayaknya Jinnya obses nih ya Basa. Iya. Basa kamu gimana nih cara tidurnya? Udah obses banget sih parah. Jinnya mungkin udah terlalu suka ya. Terus karena dia dia milih buat nengok ke belakang mau balik badan. Tapi dia nggak bisa, rasanya kayak dipeluk dari belakang, dipeluk erat. Gimana tuh rasanya? Dipeluk sama orang yang disayang sih enak Eh, ya. ini kita Tapi nggak tahu. dipeluknya sama jin coba. Iya. Aduh gimana tuh rasanya? Gak lama dari rasa kayak dipeluk itu, dia bangun. Setelah dia bangun gak lama, mama papanya pulang. Karena dia ngerasa ada yang gak beres sama diri dia, akhirnya dia cerita lah ke orang tuanya. Dan sebelum tidur, dia dikasih air putih yang udah dikasih doa sama ayahnya. For your information, keluarga papa gua masih percaya hal-hal yang menyangkut sama jin dan lain-lain katanya. Setelah dikasih minum itu, dia tidur dengan nyenyak, nggak ada gangguan kayak malam kemarin. Nah, tapi malam selanjutnya dia tidur pakai celana pendek dan tank top doang. Namanya juga cewek ya, mungkin gerah lah mungkin ya. Mungkin. Karena gue juga pernah kayak gitu. Pengalaman ya guys sama cewek. Iya, sama juga. cewek ya. Tapi aman kan? Aman dong. untung aman. Udah insap kayak udah sadar. Oke, kita lanjut. Dia tidur dan pas dia tidur itu kejadian yang lalu keulang lagi. Dan ini lebih parah. Badan dia sama sekali nggak bisa gerak dan ada yang ngegerayangin badan dia. Ada yang ngeraba-raba. Gimana tuh raba-rabanya? Aduh gimana? Aduh gimana ya? Bahaya ya. Sebenarnya. Udah dapat belum sih merindingnya? Ini gue udah merinding dikit deh. Dia ngerasa dia diraba dan si makhluk yang ngeraba dia tuh megang payudara dia. Maaf. Dia bilang dia pegang payudaranya. Dia masih nggak bisa gerak sama sekali. Karena dia takut, dia nggak kepikiran buat baca ayat kursi sama sekali. Karena mungkin otaknya udah stuck Udah takut duluan. Iya, udah takut. Dan tiba-tiba si makhluk ini mulai meraba ke area intim. Dia maksain diri, si teman kita ini maksain diri buat buka mata. Dan akhirnya dia bisa ngebuka mata dan dia ngelihat ada sosok orang, badannya orang, tapi dengan kepala kuda. Oh, semacam siluman gak sih? Iya, Siluman ya? bisa kayak siluman. Ya kalian tau lah topeng-topeng kuda gitu gimana kalau Ya, dipakai tahu. sama Serem orang. ya. Malam-malam lagi tidur gak sih? Iya. Terus ada orang, aduh, nggak bisa bayangin sih. Dia yang ngegerayangin teman kita ini. Dan di situ dia nangis tapi nggak bisa keluar air mata. Dia nyoba teriak pun nggak bisa. Dia nyekek leher. Si makhluk ini nyekek leher dia dan kenceng banget. Setelah itu akhirnya dia pasrah sambil mikir, gue mau mati kali ya, nggak bisa nafas gini. Gak lama dia kebangun dengan keringetan banget kayak abis lari maraton. Mungkin karena itu penglihatan pas, mungkin kayak mimpi ya. Dia kayak panik, Mimpi ya? jadi panas. Karena badan jadi panas, otak panas juga. Bisa jadi kayak gitu. Iya. Itu sama aja kayak apa? Dia rep-repan gitu. Iya, rep-repan. Sama kayak gitu. Setelah dia mulai lebih nyerahin diri, lebih nggak maksa buat dia mau lepas dari makhluk ini. Semakin dia lemesin badan atau semakin dia nyerahin diri, justru si makhluk ini tuh nggak maksa dia, atau justru si makhluk ini tuh bukan, malah kayak ngelepas dia juga. Iya, mau ngelepasin. Sama-sama ngelepasin. Oh, berarti akhirnya. semakin dia
berusaha buat ngelepasin Ngelepas si makhluk itu tetap apa ya, lebih makin kenceng ke dianya gitu. nahannya. Tapi setelah dia bangun, akhirnya dia cerita lagi ke ayahnya. Dan karena ayahnya ngerasa ada yang gak beres dari anaknya, dia pun manggil ustadz yang bisa dibilang bisa nyembuhin hal-hal kayak gini. Ya buat ngobatin lah. Dan malamnya tuh dia mimpi lagi nih, dia tidur, dia mimpi lagi. Dia ngelihat dirinya di dalam cermin sambil ngelihat sekelilingnya ada benda-benda yang gerumutin ular. Iya, ular-ular kecil. Kayak anggapan nih kita taruh HP di meja dan di atas HP itu ada ular. Kita naruh botol, ada ular. Ini bisa gak sih diangkat jadi film gitu? Wah. Kosgoro bisa gak sih bikin film nih? Aduh. Bisa. Bisa. Cuman bisa berat ya. Kayaknya ya. Agak berat ya. Ulernya inilah nyarinya susah banyak soalnya. Udah gitu, ulernya ini nggak dikit, tapi banyak dan kecil-kecil. Semua benda yang ada di sekitar dia, yang dia lihat di cermin itu digerumunin sama ular tersebut. Sampai sekarang dia nggak tahu arti mimpi itu apa, tapi setelah mimpi itu sekarang dia nggak pernah ngerasain yang namanya rep-repan lagi, dan jangan sampai ngerasain lagi katanya. Oh, berarti ada baiknya juga nih mimpi ular. Iya. Kan juga katanya ada artinya juga nih mimpi ular, kenapa gitu iya. Kan. Tapi ada baiknya juga sekarang. Dia bilang katanya setelah kejadian-kejadian itu dia mulai sebelum tidur tuh dia kayak ngebersihin dulu tempat tidurnya pakai sapu lidi. Kayak yang udah diajar-ajarin kata orang tua zaman dulu kan, sebelum tidur dibersihin dulu lah pakai sapu lidi. Dan pastinya dari segi pakaian juga iya, dari segi pakaian lebih tertutup ya, belajar juga. Iya, tidur gak telentang lagi. Iya, baca doa juga pastinya. Iya, baca doa itu udah pasti. Dan for your information, dia bilang kalau mau tidur kalian harus sopan pakaiannya. Walaupun mau tidur, karena kita nggak tahu siapa aja yang lihat tubuh kita pas lagi pakai pakaian yang nggak pantas dilihat, takutnya disukain sama yang bukan manusia juga. Iya gitu kan, juga kan kita nggak tahu ya kalau misalnya kita kenapa-napa dalam tidur, mungkin kita dalam tidur bisa pingsan juga nggak sih? Bisa dibilang. Ya bisa. Mungkin sakit atau gimana kan, nanti kan pasti ada yang nolongin juga kan. Iya. Itu pasti bakal dilihat juga sama orang yang bukan mahram kita kan gitu. Buat jaga-jaga aja gak sih? Jaga-jaga aja, takutnya nanti taunya pas kita tidur kita sakit kan. Iya. Orang rumah coba bangunin, taunya kita nggak bangun, terus kita pakaiannya lagi. Iya, sama ayah sendiri kan juga nggak pantas juga kalau pakai pakaian yang terbuka. Iya. Makanya ini pesan buat kalian, kalau tidur berarti pakaian harus sopan. Baca doa, bersihin tempat tidur. Iya. Baik laki-laki maupun perempuan ya, nggak selalu harus laki-laki, nggak harus perempuan, karena laki-laki juga bisa aja kejadian. Nggak ada yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Oke, menurut Dea gimana cerita ini? Cerita ini kalau untuk rep-repan nih sama aja kayak rep-repan lah ya. Iya, rep-repan. Kalau rep-repan gue sendiri sih sering banget gitu, tapi nggak separah ini. Itu kayak bener-bener apa ya, sampai ada ular, terus juga sampai bener-bener nunjukin wujudnya dia gitu, sampai kepala kuda lah, itu bener serem sih. Kayak kalau gue sendiri ngerasanya itu kayaknya gue udah nggak mau tidur sendirian lagi. Udah nggak berani ya sendiri tuh ya. Emang mungkin cerita ini bisa kita ambil jadi pelajaran juga nih buat teman-teman. Oke. Sekian dari kita Dea, karena ceritanya udah habis. Mungkin nanti kita bisa cerita-cerita lagi ya. Iya, mungkin dari sobat yang di rumah juga kalau punya cerita bisa boleh dikirim. Kalian bisa DM ke kita atau kalian bisa cari kontak person kita. Lebih mudahnya sih di DM. Kalau kalian punya cerita horor yang unik, kalian bisa kirim DM ke kita. Cerita horor yang benar-benar kalian serem, yang ada di pengalaman hidup kalian, nanti kita bisa bacain deh di episode game tayangan yang lainnya. Oke, Dea, kapan-kapan mau host lagi? Boleh banget nih. Kalau buat horor gini, kan Dea juga suka horor kan? Suka banget. Ini seru nih, kita punya host buat
gentayangan yang bakal nemenin kalian terus. Dan buat kalian yang di rumah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga share video kita. Jangan lupa kalian share channel kita. Kalian follow IG kita. Biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Genta Podcast. Sekian dari kita. Saya Irham Muhammad Rahmana Putra. Dan Saya Dea Octavia. sampai bertemu di episode Gentayangan lainnya. Dadah. Dadah.